Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nixon Hunting Vlog. Kali ini kita akan mencoba belajar menggunakan aplikasi Ballistic. Nah, kebetulan saya punya aplikasinya itu ada Strelok Pro dan Ciagan. Cuman yang biasa saya pakai itu Strelok Pro. Nah, untuk Strelok ini dia ada dua aplikasi ya. Satu yang biasa, Strelok biasa, sama yang Pro yang berbayar. Nah, untuk cara mendownloadnya itu download aja di Play Store ya. Mau yang berbayar silahkan, mau yang gratisan silahkan. Cuman untuk yang Pro dia datanya lebih lengkap dan menu-menunya dia lebih lengkap ya. Jadi oke, kita coba masuk dulu ke aplikasinya. Nah, ini tampilan awal ya. Ini maksudnya yang di atas ini, yang 4 ini adalah jarak buruan. Ini data untuk di buruannya. Nanti kita input datanya di sini, jaraknya berapa. Nah, itu akan kita input nanti hasilnya di sini. Mau menghitungnya di sini, mau tampilan theoreticalnya di sini gitu. Nah, jadi sebelum kita memulainya, kita coba masuk ke pengaturan dulu. Oke, nih di pengaturan awal ya. Nah, oke. Nah, pertama kali pasti ini pakai bahasa Inggris ya. Saran saya coba ganti aja dulu, pilih bahasanya. Nah, ini ada Inggris, Rusia, dan sistem. Nah, sistem ini maksudnya bahasa di handphone kita yang saat ini kita pakai. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, dia kan bahasa Indonesia. Kalau dia Inggris bakalan tetap sama Inggrisnya. Jadi biar lebih gampang, kita pakai yang sistem aja dulu, bahasa Indonesia ya. Oke. Nah, yang kedua kita pilih di unit dulu. Unit maksudnya ini satuan yang kita pakai. Nah, untuk unit jarak maksudnya ini jarak kita ke buruan itu kita pakai yang meter. Ini inci atau sentimeter kita yang mana, pakai yang untuk familiar yang mana, sentimeter ya. Nah, untuk unit ketinggian cakupan maksudnya ini satuannya itu satuan untuk tinggi titik tengah teleskop dengan titik tengah laras kita. Jadi kita pakai sentimeter aja biar lebih gampang ya. Untuk kecepatan ini maksudnya di kaki per detik ini maksudnya fps. Saran saya pakai fps karena kita udah familiar dengan fps ya. Untuk kecepatan pelurunya unit suhu biasa Celsius, unit tekanan PSI, kecepatan angin km per jam, unit ketinggian itu meter. Oke, joule. Nah, untuk ini satuan berat ini pasti nanti pakai gram ya. Nah, untuk mimis itu kan dia grain ya. Grain itu lebih di bawah satu tingkat di bawah gram. Jadi kita pakai biji-bijian aja. Ya aneh sih, tapi yang mana ini bahasa Indonesia ini dianggap biji-bijian aja. Oke, unit panjang peluru mm, unit diameter peluru milimeter. Oke, kita okekan dulu. Oke, lanjut di sini. Ini untuk tabel nanti nih. Oke, kita okekan ya. Jadi setelah kita udah tadi merubah satuan yang kita pakai, selanjutnya kita masuk ke data senapan. Nah, untuk senapan saya kebetulan ini FX Excalibur bocap 500. Nah, ini yang pertama, yang pertama ini cakupan maksudnya ini data teleskop. Nah, ini data mimis. Oke, coba kita tekan ini ya. Jadi ini di sini maksudnya untuk jarak 0 ini berarti jarak zeroing kita. Mas bisa tahu itu atau udah ukur sebelumnya untuk jarak 0 nya itu berapa. Jarak kebetulan saya zeroingnya itu di 3 meter karena keterbatasan tempat ya. Oke, untuk tinggi ruang lingkup sentimeter ini maksudnya tadi titik tengah. Untuk mengisi datanya ini kita ngitungnya itu titik tengah teleskop kita dengan titik tengah laras kita. Kita hitungnya bisa bebas, mau pakai sigmat juga bisa, mau pakai penggaris juga bisa, silahkan diukur aja ya. Mudah-mudahan sih dapat ya, harusnya sih gampang ya, pakai berapa saja karena masalah. Nah, kebetulan untuk tinggi teleskop saya itu ada 5,2 titik tengah teleskop dengan titik tengah laras saya. Jadi
kalau ini salah input, tingginya ini salah, ini akan mempengaruhi perkenaan juga gitu. Nah, kemudian kita masuk ke data teleskopnya. Nih, kebetulan saya pakai itu Markol 145 ya. Ini Asylum 416. Oh, bukan, sorry. Nih, saya pakainya yang ini. Yang FPV. Nah, jadi kalau teman-teman punyanya mau nyari teleskopnya di mana, cara pertama dulu itu mereknya dulu ya. Mungkin yang sering kita dengar itu Discovery, Markol ya, Biman. Nih, untuk Discovery ini datanya. Tinggal pilih aja sesuai dengan teleskopnya masing-masing ya. Jangan salah, karena kalau salah pastinya tipe retikelnya beda dan tentunya hasilnya akan beda gitu loh. Apalagi kalau teleskopnya second focal plane itu akan berbeda. Apalagi kalau pakai data teleskop first focal plane FPV. Kan ini ada dua berbeda loh. FPV itu kalau di zoom itu teleskopnya makin membesar retikelnya, sedangkan SCV itu yang membesar itu buruannya gitu. Retikelnya akan tetap sama untuk second focal plane ya. Oke, ini Discovery. Coba kita cari yang Biman ya. Biman nggak ada ya. Sayang sekali. Marco itu lagi ya, yang biasa ya, Marco T-Eagle saya rasa belum ada nih. Belum ada ya. Pertama kali ya cari sesuaikan merek aja dulu ya di sini ya. Contoh kayak punya saya tadi kan Markol ya. Markol. Ini pilihan Markolnya banyak. Itu dia. Oke. Setelah udah dapat, nah kebetulan saya FPV ya. Ini saya centang nih. Kalau nggak saya centang hasilnya akan berbeda. Gitu. Bagaimana dengan kalau teleskop teman-teman itu tidak ada di sini? Ya, mohon maaf aja. Ya, karena itu sulit lah, karena beda teleskop itu beda settingan, jarak antar dotnya itu akan berbeda juga, itu akan sama, apalagi bentuk retikelnya akan berbeda. Ya sayang sih, tapi mau gimana, cuman ya ini pun udah lumayan sih, banyak nih tipenya nih. Kebetulan saya sih ada. Oke. Setelah udah, nah untuk teleskop saya ini juga tolong diperhatikan ya, saat mengklik teleskopnya itu di atas teleskopnya itu ada klikannya kan, ditengok aja itu apaan tuh, dia 1,8 kah, 1/4 MOA kah, miliradian kah gitu nih. Itu mungkin teleskop yang lama-lama ya, dia pakai masih yang ini inches per 100 yard atau mungkin cm per 100. Ditengok aja itu klingannya itu dia pakai sistem mana. Dan saya pakainya merat miliradian, yang mana per satu kliknya itu 1/10 miliradian, makanya 1 itu dibagi 10 berarti 0,1. Kalau MOA nya 1/4 berarti 1 dibagi 4 itu 0,0250 ya. Sama ini juga 0,250. Nah, bulan saya kan pakai miliradian ya. Ini saya ganti lagi 0,1. Oke. Baru lanjut kita ke data mimis. Nah, ini untuk data mimisnya ya. Pertama kali kita cari dulu data mimis kita di sini, sebelah kanan bawah ya. Oke. Nah, untuk ini kita juga cocokkan lagi untuk kaliber yang kita cari itu yang mana. Di Indonesia itu yang disarankan itu 0,177 4,5. Lanjut ke merek. Nah, untuk di sini mereknya lumayan ya, tapi nggak semua juga sih. BS ada, Biman ada. Kita yang terbiasa pasti ini HN ya. Ini pasti yang Barakuda Match gitu contoh.
Nah di sini nampak nih 5,56 grain, BC-nya 0,018. Ini maksudnya ballistic coefficient. Kalau nggak tahu ballistic coefficient pelurunya, tinggal cari aja di Google ya. Oke, ini kemudian untuk Barakuda match kan yang ini nih, yang 10,4 ya. Cuman kan beda rock, ada perbedaan rock juga nih. Ada yang 4,51 sama 4,52. Maksudnya diameter rocknya gitu. Jadi cocokkan lagi di kalengnya, itu biasa tulisannya ada 4,51 atau 4,52. Nah untuk punya saya itu kan Kies ya. Kies. Nah kemudian dia cuma punya satu aja, streamline. Nah, saya rasa nggak ada masalah karena gramnya sama, BC-nya juga nggak akan terlalu jauh berbedanya. Oke, kita input, dah. Nah untuk di sini ini yang ini kecepatan peluru ya agak sulit sih kalau nggak ada krono ya. Tapi kebetulan saya punya krono digital mini. Nah untuk kecepatan peluru saya di unit saya itu sekitar 950 fps. Nah untuk teman-teman yang nggak tahu kecepatan fps-nya mimisnya berapa, itu nanti kita buatkan di video berikutnya cara mengetahui fps unit kita tanpa krono gitu. Tapi diharapkan sebelumnya untuk data-datanya, data satu mimisnya, kedua di ini zeroingnya, tinggi titik tengah teleskop dengan titik tengah laras itu juga harus sesuai ya, karena kalau ini salah ini mempengaruhi juga nih. Itu dia. Nah tadi kan udah kita input ya untuk data kecepatannya. Di sini nih untuk merubahnya tidak ada masalah, walaupun di sini ada suhu 30, 20, 00 nggak apa-apa. Saran saya input aja semua nih sama. Contoh kalau Mas sudah tahu kecepatan mimisnya berapa, 950 contoh kayak punya saya, yaudah input aja 950 sampai habis ya. Kemudian oke kan, baru oke, dah. Nah kita ke luar ya. Nah di sini kita kan mungkin kita bisa memperkirakan jarak ya, tapi lebih baik lagi kalau kita punya range finder untuk mengetahui jarak sebenarnya suatu buruan kita. Nah jadi contoh nih, tadi kan zeroing kita di 23 meter ya, contoh untuk buruan yang ada di 50 meter. Coba kita input. Oke. Nah kita tekan aja, bisa menghitung sih, ini menghitung, berarti kita harus menggeser up-nya itu, MOA nya itu 3,3, berarti 3,3 putaran dapat MOA ya. Kalau miliradian itu di 1,0 cm din 5, kliknya 10, saya kurang tahu nih klik yang mana nih, tapi kita akan pakai saya miliradian nih ini. Oke, tinggal klik reticle aja. Nah ini dia nih. Jadi di jarak 50 meter dengan zero di jarak 23 meter itu buruan aku nembaknya itu angkat dotnya itu di 1 dot. Nah ini setengah dot, ini 1,5, 2 dot gitu ya. Nah kalau mau putar ya bisa, coba kita putar ini bergerak ya. Oh ya nih, jadi saya putarnya itu berapa klik gitu. Nah nih berarti 9 klik baru dia pas atau mungkin. Nah ini tadi ya pas ya, tengah ya. Udah tinggal saya putar 1 miliradian, nanti dia pas gitu. Ini menurut ini ya, cuma kan ini belum dihitung dengan sudut kemiringan, gravitasi, kelembapan atau gimana suhu ya. Tapi ya kalau perhitungan ini 1 miliradian kita putar itu berarti dia udah di cross, jadi tinggal tembak di cross. Oke.
Nah ini datanya sampai 163 nih, ada nih 163 meter, nggak perlu apa, udah tinggal tembak sini aja gitu, tembak di bawah udah tepat ya. Oke. Nah untuk sudut kemiringan itu kalau Mas mungkin pernah ngerasain sendiri, saat kita nembak datar buruannya kena pas di cross, tapi saat kita nembak buruan di atas ataupun di bawah kok nggak di cross gitu ya, malah mungkin di bawah cross, di atas cross gitu. Itu karena apa? Ini pengaruh ini nih, sudut kemiringan ini mempengaruhi sudut perkenaan buruan. Jadi coba nih kita input ya. Nah sudut kemiringannya kita input aja. Ini kalau kita di bawah pohonnya sekitar 30 meter, itu mungkin sudutnya itu sekitar 30 derajat lah ya, anggap lah ya. Oke. Nah coba kita retikel ya, memang sih di situ ya, di 0 ya, apa 0,5 dot ya, tapi coba kita rubah di 52 coba, itu akan berbeda nih, lihat sendiri kan beda ya, malah dia di atas cross, apalagi kalau jaraknya makin jauh. 80 aja kita bikin 80, dengan kita coba nolkan dulu artikel. Nah ini jarak 80 dia ada di 3,5 dot ya, coba kita rubah di 30. Nah berbeda ya, tadi di 3,5 dot ya, ini malah di hampir 2/3/4 dot. Jadi memang untuk sudut kemiringan itu sangat mempengaruhi. Jadi tidak akan sama nembak di sudut datar dengan sudut atas bawah, itu akan berbeda perkenaannya, apalagi untuk buruan yang jaraknya jauh gitu dia. Oke, kita nolkan dulu. Nah jadi kecepatan angin juga mempengaruhi ya. Ini kalau punya anemometer, alat yang membaca kecepatan angin, bisa diinput juga sini berapa kecepatannya, arah mata angin. Nah ini ya, mungkin beberapa dealer ada yang pakai itu tali yang diikat di ujung peredam. Itu maksudnya dia satu membantu memperkirakan arah angin itu dari mana, kedua mungkin dia udah paham untuk pergerakan tali itu, kalau agak terlalu jauh pergerakannya itu mungkin kecepatan anginnya lumayan sedang, atau mungkin pelan, atau mungkin tidak ada angin sama sekali itu. Jadi itu akan mempengaruhi. Nah contoh nih, kita atur dulu ya, kita bikin arah angin itu dari sebelah kanan kita, kecepatan anginnya kita bikin 5 dulu ya. Nih sini akan mempengaruhi kan, tadi kan kalau nggak kita input data arah mata angin, kecepatan anginnya, ini dia ada sebelah, dia di tengah, di palang ya, garis lurus. Nah sedangkan kena angin dia ini bergerak sudah ada sebelah kiri, jadi nggak mungkin cross lagi kita nembaknya gitu. Jadi untuk aplikasi ini dia lumayan lengkap datanya, tinggal di kitanya mau pakai aplikasi balistik ini bisa, mau mereka-reka, atau mungkin yang udah pro tanpa ini juga harusnya nggak ada masalah. Ya saya bikin konten ini untuk mengedukasi teman-teman yang mungkin kewalahan untuk menentukan perkenaan suatu tembakannya terhadap buruan gitu. Jadi mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman bediler yang pemula
gitu loh ya. Mungkin teman bisa sendiri nanti ngeceknya ini menu-menu apa ya, saya juga kurang menggunakannya, saya lebih dominan pakai yang ini aja, yang dari atas sampai ke tengah ini baru masuk kritikalnya gitu. Nah itu aja sih. Kalau yang lain oh ya ini perlu juga sih nih MUA ke miliradian, ini maksudnya konversi ya, mengonversi jarak gitu loh. Mungkin contoh nih, krononya itu krono yang bukan pro krono ya, dia pakai sistemnya itu membaca kecepatannya itu pakai meter per detik. Jadi ada tuh yang kecil, dia kecil panjang kayak pro krono juga, cuman dia pembacanya itu meter per detik. Yaudah coba mas tembakan, kalau contoh nih dibacanya itu 275 meter per detik, coba ditekan hitung aja, berarti untuk fps nya itu ada di sini, berarti kecepatan mimisnya itu ada 902 fps gitu loh. Nah ini untuk konversi ya, sama mau di fps juga, mau mas bikin contoh 950 fps, meter per detiknya berapa gitu, 289 gitu ya. Ini juga mungkin tiba-tiba butuh ya, mungkin cara menghitungnya berat mungkin 1 kilogram berapa biji-bijian. Nah contoh nih, satu gram itu berapa biji-bijian, nah, 15,43 gitu. Ini perlu juga sih, ada pentingnya juga nih, beberapa mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, ada gunanya juga. Oke, gitu aja sih teman-teman, mudah-mudahan sih ini membantu ya. Kalau kurang lebih ada kurang nggak ngerti, bisa teman-teman komen di komentar, nanti saya coba bantu menerangkannya mana yang kira-kira masnya nggak tahu gitu. Oke, untuk di video berikutnya nanti kita bikin konten video cara mengetahui fps tanpa krono. Oke, itu aja teman ya, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.